ngajakin yang nggak bener aja sih, paling kayak nonton ya gitu. Tuhan, di sekolah aku ada teman aku yang kayak gini-gini, gimana ya, aku kadang-kadang risih deket dia gitu. Ikutin tren yang zaman sekarang gitu, padahal kayak aneh gitu. Sahabat Superior, hari ini kita bareng Activation Group Vokal dan Dance yang sangat menginspirasi banyak orang loh. Bersinar di tengah dunia. Ternyata mereka adik kakak loh. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo semua, aku di Jiwa, aku yang bontot, paling bontot. Halo di Jiwa. Hai semua, nama aku Rege, aku paling tua di sini. Halo Kak Rege. Hai semuanya, nama aku Papua, aku anak tengah. Nah kalian kan nih adik kakak kan nih, pasti di rumah tuh jadi ada teman. Iya. Nah terus teman berantem. kalian pernah nggak sih ada konflik-konflik kecil, pasti pernah lah. Konflik gede juga ada kan. Paling sering konflikin apa nih? Permasalahan Makanan. apa? Makanan. Iya, kayak gak mau berbagi. Pelit, Waduh. pelit. Ya, tapi kalau aku sama Jiwa tuh kadang-kadang suka iri-irian gitu loh. Iya. Iri-irian. Iya, sama barang kita gitu. Kalau barangnya lebih bagus si Jiwa, aku kadang-kadang tuh suka iri. Sesama cewek ya. Iya, atau enggak kalau kayak dia suka ngikut-ngikutin apa yang aku suka gitu. Sebenarnya seru sih, cuma kadang-kadang gimana ya, perasaannya agak iri gitu. Terus aku mau nanya, siapa yang paling penyayang di rumah? Aku kayaknya jiwa deh. Jiwa. Kayaknya jiwa. Nah sekarang ini kita mau ngobrolin tentang pergaulan kita sesama remaja. Kita kan umurnya deket-deket. Gak beda jauh. Gak beda Iya. jauh. Kita tuh mau ngomongin pergaulan kita gimana, pertemanan yang baik itu seperti apa sih. Terus menurut Papua, Rege, sama Jiwa itu gimana pertemanan? Dari Kak Rege karena udah pengalaman banyak. Udah berkenalan, aduh. Apa tuh? Boleh. Kalau dari aku di sekolah tuh, jadi kan kita tahu banyak yang berkata nggak seharusnya lah ya, maksudnya kasar gitu-gitu. Tapi kalau di pergaulan aku yang cowok-cowok itu, jadi kayak ngomong kasar tuh hal biasa. Jadi benar-benar kita ngomong satu sama lain pakai ngomong kasar gitu. Dan itu benar-benar sekitar aku kayak gitu semua, ngerokok gitu-gitulah ya. Oke, karena aku mau masuk tahap SMP, aku sometimes tanya kakak-kakakku karena udah berpengalaman. Nah, terus di sekolah aku itu iya sama mirip-mirip kayak gitu, omongnya nggak terlalu sopan. Terus aku pernah kayak diledek gitu, diledek oleh temen cowok. Oleh temen cowok aku. Tapi aku juga selalu ingat ajaran orang tua aku. Itu we're not supposed to blend into the world, so don't. Ya. Terus aku juga ingat ayat di Alkitab itu 1 Korintus 15 ayat 33 itu pergaulan buruk merusakan kebiasaan yang baik. So aku gak mau kayak blend in sama pergaulan buruk gitu. Terus tapi kalian pernah nggak sih kayak pada masanya tuh kalian pernah ngeblend sama mereka atau kayak kalian pernah terpengaruh buruk gitu? Kalau aku hampir sih, maksudnya karena benar-benar sekitar sekolah kayak gitu semua, jarang banget yang nggak beda gitu. Jadi hampir ngomong kasar gitu-gitu pernah lah, tapi puji Tuhan ya emang Tuhan baik banget sih. Jadi aku bisa tahan karena aku juga punya adik-adik yang baik gitu, keluarga yang ngajarin gitu ya. Kalau kakak di sekolah ada cerita kah? Waduh. Pastinya ada. Iya, pastinya dari yang teman-teman yang emang pergaulannya emang ngomong kasar, karena apalagi sekarang tuh pada kayaknya sehari nggak ngomong kasar, kayak jarang banget kayak ada orang kayak gitu ya di sekolah kita tuh. Terus kayak dari yang mereka ngomongin kita di belakang, terus yang kayak cuman datang ke kita waktu mereka ada butuhnya doang gitu. Ya, jadi ya pergumulan remaja-remaja kayaknya pada sekarang gitu aja sih. Kalian pernah nggak sih ada di posisi yang kayak kalian ada di toxic friendship? Ada.
Kalau aku agak beda sih, maksudnya toxic friendship-nya tuh kayak teman-teman aku ngajakin yang nggak bener aja sih, paling kayak nonton ya gitu. Astaga. Nah, itu terus ngajakin ini nge-vape itulah nongkrong gitu. Nah, terus kan tadi aku sempat notice lagi kalian tuh tadi sempet yang kayak dapet kata-kata kasar dari mereka. Nah, kira-kira contoh kata-kata kasarnya yang kalian terima tuh apa aja? Sometimes kayak gak ada kalimat langsung dibilang gitu. Kalau kakaknya pernah ngalamin keju ah? Kalau Pernah. aku sih pernah, cuman sempat pernah dikatain apa ya? Dulu tuh kaki aku tuh banyak banget luka, bopeng-bopeng. Nah, itu tuh sempat kayak dikatain kayak kaki kayak gitu ngapain sih, cewek bukan sih, lala. Nah, terus kayak pasti kayak aduh, dikatain kayak gitu kayak langsung mikir, duh kaki aku emang sejelek itu ya. Maksudnya kayak jadinya sempat insecure gitu, jadi nggak pede pakai celana pendek. Terus nih ya, menurut kalian kenapa sih pergaulan teman-teman tuh kayak sering menggunakan kata-kata yang kayak gak sopan, terus kayak kasar buat berinteraksi satu sama lain gitu? Ikutin tren yang kayak apa? Kayak yang zaman sekarang gitu, yang ngikutin padahal kayak aneh gitu. Iya. Sebenarnya nggak guna sih kita ngomong kayak gitu. Lebih ke ini sih kalau menurut aku, kayak nggak keren di hadapan teman-teman yang lain. Jadi Gengsi. iya, jadi takutnya mereka mungkin di pikiran mereka kayak nggak ngomong ini nggak keren di hadapan teman yang lain, di hadapan circle-nya tapi gitu. Kita juga nggak tahu pikiran mereka. Mungkin mereka juga pikir kayak nggak enak ngomongnya. Cuma mereka mau kelihatan aja ke bawah. Iya sih. Iya. Biar kelihatan keren Ya, aja ya. Kita juga nggak tahu pikiran mereka gitu sih. Kak. Ya sih, kayaknya anak-anak zaman sekarang rata-rata gitu sih mikirnya. Iya, pada kayak gengsi, nggak mau kelihatan beda. Kayak gue bisa nih bergaul sama lu. Padahal mereka tahu itu salah, nggak benar. Iya. Tetap aja. Iya. Terus nih kita pasti kan pernah banget kayak ngerasa insecure. Terus kalian pernah nggak sih minder sama teman kalian? Jawab salah satu aja. Kalau aku sih palingan kalau temen itu aku lebih, karena kita cewek lah ya Kak. Aku kadang-kadang ngelihat badan lah. Aku kadang-kadang ngeliat muka mereka tuh kayak cakep banget gitu, kurus, badannya ideal gitu. Kalau aku lebih ke situ. Kalau Kak Caca sama Kak Jenny di sekolah ada yang minder gitu kah kakak sama teman kakak gitu? Pasti pernah dong ya. Misalnya dari segi skill mereka, dari skill. Kalau aku paling muka ya. Kan banyak yang mukanya tuh mulus-mulus. Jadi kayak aku kayak ngerasa insecure. Kadang tuh muka aku yang kadang nggak mulus, tapi mulusnya tuh yang sampai tekstur kulitnya tuh yang nggak kelihatan gitu loh. Glass skin. Iya, glass skin gitu, aku pengen deh. Sempet kepikiran kayak perawatan gitu nggak biar mulus? Iya, sebagai cewek pasti Pasti dong ya. ya. Misalnya kayak dari kita mulai dari yang skincare kita beli, kayak even kayak itu nggak cocok sama kita, pasti Dipaksa. pasti jadi makin beruntusan, makin Iya, jelek. karena kan Apa ya? beda. Bukan jelek, maksudnya kayak Makin breakout. iya makin mukanya makin gak karakter. Iya, apalagi Iya. jerawatnya itu. Jadinya pasti kita sebagai cewek pasti ingin kayak ngejaga tubuh kita kan, Maksudnya kayak pengen tetap kelihatan mulus, cantik. Karena kan standar kecantikan tuh sekarang kayak pada putih lah, langsing, tinggi. Nah, standar kecantikan orang Indonesia kan rata-rata kayak gitu. Terus aku mau dong kalian tunjukin satu-satu bakat-bakat kalian ini nih. Oke, siap. Siap ya, tunjukin ya. Siap. Aku Coba kayak nyanyi coba ya. aja. Man, I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. Big God that they can't stop. He's a big God. We're R to the P to the D, either praise God. No, God loves me and He loves you. He's faithful. J-E-S-U-S, my shepherd. Yeah, Engkau sandaranku juga dan kekuatanku, pasti masa depanku, Jesus sama dalammu. He's good, awesome God, Emmanuel.
saat di titik sulit karena kondisi yang kalian alamin, nah kalian tuh pernah nggak sih berdoa? Nah kalian tuh berdoa apa aja ke Tuhan? Kita selalu ada jam saat teduh. Jam saat teduh sendiri. Jadi kita ngobrol sama Tuhan, berdoa setiap jam 6 sore itu kita pokoknya doain semua yang kita mau ceritain buat Tuhan gitu. Dari keluarga atau enggak masa depan, iya sekolah, iya cita-cita, cerita kita kalau misalnya di sekolah tuh ada apa, kita ceritain kayak Tuhan, di sekolah aku ada teman aku yang kayak gini-gini, gimana ya aku kadang-kadang risih deket dia gitu, pokoknya ceritain apa yang kita bisa ceritain di sekolah. Ini kita juga doain. Iya, kita juga doain Kita doain ini puji dan sembah buat Tuhan gitulah. Karena setiap malam kita juga bikin mesbah gitu ya, mesbah keluarga, kita baca Alkitab bareng gitu. Terus nyanyi. Terus secara pribadi Yesus bagi kalian itu apa sih? Banyak banget ya Tuhan Yesus itu. Semuanya sih. Semuanya. Segala-segalanya. Iya, best friend, apalagi teman kita di dalam suasana yang sedih maupun senang. Habis itu juru selamat, penolong, habis itu Udah apalagi? dijelasin semua kayaknya sih. Iya, Iya. sahabat, Penolong, teman. Ya pokoknya banyak Ya, banget. Semuanya, segala-galanya Ya, bersyukur lah. Ya, kalau menurut aku sih dia, kalau menurut aku pribadi itu aku ngejelasin dia tuh sebagai sahabat, karena semua hal yang aku alamin tuh aku selalu ceritain di saat teduh itu. Jadi aku cerita, karena kan ada nggak sih dari kita tuh yang kayak kita cerita tuh lebih enak ke sahabat, kayak ke orang tua mungkin Iya, belum agak ini kayak gimana gitu, tapi kita ke sahabat lebih terbuka, lebih enak gitu, karena dia benar-benar nolong hidup aku. Kayaknya kalau aku tanpa Tuhan aku nggak kayak gini sih. Tuhan Iya. itu juga kayak Tuhan itu kasih love buat kita, Iya, benar. dan juga Tuhan itu kekuatan buat kita juga sih. Papa mama selalu ajarin kayak berdoa itu harus sungguh-sungguh, it's your time with Tuhan, jadi kayak fokus gitu. Terus kalau membaca Alkitab dia juga gitu, harus setiap hari terus rutin gitu. Kalian hebat loh, maksudnya bisa jaga Begitu jarak kan. sama pergaulan-pergaulan yang buruk. Terus aku tahu, kira-kira ayat firman Tuhan apa sih yang nguatin kalian? Atau ayat favorit kalian apa? Aku sih dari Amsal 23 ayat 18 tentang yang bunyinya, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Aku kayak aku sangat peduli dengan masa depanku, so I think that ayat is very for me gitu. Iya. Kalau dari aku sih, aku ambil ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau dari ayat ini ya kita langsung tahu kan kalau masih muda juga kita udah bisa capable of a lot of things gitu. Kalau kita sama Tuhan, apa sih yang nggak bisa gitu? Nothing impossible. Iya. Aku Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam setiap keadaan apapun, Tuhan itu akan terus berikan kekuatan. Jadi aku selalu mikir kayak aku ada masalah nih, aku selalu pikir nggak apa-apa, ada Tuhan akan memberikan kekuatan sama aku. Aku harus jalanin kehidupan aku seperti biasa, tapi mungkin sekarang kamu harus jalani kehidupan ini sama Tuhan dan lebih menyerahkan kehidupan aku sama Tuhan gitu. Boleh kasih pesan semangat buat teman-teman yang kayak sedang mengalami gak percaya diri untuk bermimpi, karena dibully atau pergaulan yang kurang baik? Menurut aku tuh komunitas itu sangat penting. Aku dulu orangnya tuh kan juga anti-social gitu Kak, aku takut ngobrol sama orang, aku orangnya nggak enakan, kayaknya dia nggak mau temenan sama aku deh gitu. Tapi as I ikut ke dalam komunitas yang lebih baik lagi, aku terus menumbuhkan pergaulan yang baik, aku juga bisa lebih percaya diri lagi untuk ngobrol, untuk ngomong, just like, hai kamu apa kabar gitu. Kalau dari aku cuma mau bilang kalau jangan biarkan orang-orang itu masuk ke dalam pikiran. Jadi kita menggunakan kata-kata mereka yang nggak baik itu untuk jadi motivasi aja gitu. Jadi kita jadi bisa lebih semangat, kata-kata mereka kita pakai untuk jadi motivasi gitu aja sih. Tetaplah berdoa karena Tuhan itu tahu apa yang kamu lagi jalani. Jadi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, dan karena Tuhan tahu yang terbaik juga untuk kamu. Dan kalau kamu
like feeling down gitu, ceritakanlah semua itu kepada Tuhan. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, tidak percaya diri atau merasa nggak berharga karena tidak punya teman dan kamu dibully, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung hubungi nomor di bawah ini karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa untuk kamu.